Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kalau kita berbicara tentang hal yang tidak ada habisnya, kebanyakan kita akan berbicara masalah gangguan kecemasan dan problem psikosomatik, terutama gangguan lambung. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya di praktek klinik saya, 2/3 pasien gangguan cemas rata-rata mengalami gejala gangguan lambung. Dan ini memang seringkali menjadi problem yang timbul, yang tidak sanggup diperbaiki oleh pasien dengan cara-cara yang biasa, artinya sudah berkunjung ke berbagai dokter tetapi tidak mendapatkan perbaikan. Mengapa ini terjadi? Karena saling berkaitannya sistem di saraf pusat kita yang banyak sekali saling berkaitan. Dan ini tentunya tidak mudah karena ada enteric nervous system, ada vagus system, kemudian juga ada sistem saraf otonom yang terkait dengan parasimpatis dan simpatis, sistem flight response dari amigdala kita yang selalu aktif, dan mungkin juga kekhawatiran kita seperti bunyi geluduk ya atau halilintar yang barusan saya dengar ini membuat kita merasakan adanya suatu frightening ataupun rasa takut yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengingat masalah-masalah traumatik kita di masa lampau. Jadi begitu kompleks sekali, ya belum lagi ditambah dengan cara makan, jenis makanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Maka daripada itu teman-teman, banyak di antara kita yang mungkin mengatakan, mengapa ya gangguan seperti gejala lambung ini agak susah sekali untuk diperbaiki dengan pengobatan standar. Apa yang menyebabkan situasi lambung dengan gangguan cemas itu sedikit berbeda? Karena ternyata pada dasarnya atau intinya gangguan cemasnya yang sulit diperbaiki, teman-teman, bukan gangguan lambungnya. Gangguan lambung biasanya lebih mudah diperbaiki kalau misalnya tidak terkait dengan autoimun seperti IBD, irritable bowel disease, Crohn's disease maupun colitis, ataupun yang berkaitan dengan kanker. Jadi kalau dispepsia fungsional sebenarnya ataupun bahkan keracunan sekalipun itu bisa diperbaiki dengan segera. Ya dokter-dokter kita luar biasa, hebat-hebat. Ya saya tahu sekali guru-guru saya yang sudah mengajarkan kami dulu bagaimana mengelola masalah-masalah lambung di praktek umum sehari-hari itu sudah sangat luar biasa. Namun kalau berkaitan dengan gangguan cemas itu yang susah teman-teman ya. Jadi kadang-kadang yang menjadi problem sebenarnya bukan ngobatin gangguan lambungnya, tetapi gangguan cemasnya. Di beberapa kasus yang seringkali saya lihat dan tangani, itu kebanyakan sebenarnya sekarang ya sudah diberikan obat anti cemas, anti depresan ya pada pasien-pasien gangguan lambung yang sudah membantu dirinya dengan berobat ke dokter baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini menurut saya merupakan sesuatu hal yang biasa saat ini ya di era pengetahuan kita tentang masalah-masalah gangguan psikiatrik atau gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan masalah medis lainnya. Namun demikian sebagai seorang psychosomatician yang saya pelajari dari tahun 2006 sampai saat ini, banyak sekali problem-problem yang berkaitan dengan situasi ini berkaitan satu sama lain. Dan tentunya faktor yang paling harus utama dilakukan adalah bagaimana kita memperbaiki segera gejalanya dan juga membuat teman-teman lebih kuat, lebih strong dalam menghadapi kehidupan teman-teman sendiri. Karena sumbernya ada di situ, teman-teman. Jadi jangan lupakan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan lebih baik. Kemudian banyak kan pasien akan bertanya, apa yang bisa kami lakukan dok untuk membantu supaya saya tuh lebih tenang, bisa lebih baik, bisa lebih stabil di dalam mengatasi kondisi saya. Nggak sepertinya nggak banyak yang bisa dilakukan teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman mau mengelola pikiran teman-teman jadi jauh lebih baik lagi. Karena kalau enggak akan berputar-putar di situ-situ aja. Nggak akan banyak perubahan ya sayangnya kalau cuma berkaitan dengan obat saja. Pastinya harus ada perbaikan dari diri sendiri, kemampuan mengenali diri sendiri, kemampuan untuk mengenali proses trauma yang ada, bagaimana kita mengelola pikiran kecemasan kita, bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi-situasi yang baru,
coping mechanism kita yang mungkin perlu diperbaiki, dan banyak lagi hal-hal yang mungkin kita perlukan. Apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya membaca buku. Kalau teman-teman lihat di belakang saya ini kumpulan buku-buku yang saya promosikan lewat TikTok ya. Jadi saya biasanya diberikan oleh penerbit buku-buku yang bisa saya bantu untuk untuk bicarakan, dan ternyata saya melihat banyak sekali buku-buku ini bagus banget ya untuk membantu kita menjadi lebih sadar, lebih aware. Tapi ya nggak semua loh orang itu dengan baca buku dia bisa jadi bantu dirinya dengan baik. Banyak di antara kita malah nggak terlalu banyak berubah walaupun kita sudah baca buku dengan baik. Dan ini salah satu yang mungkin perlu kita perhatikan. Ternyata banyak di antara kita ini tidak terlalu aware atau sadar ya untuk membantu dirinya menjadi lebih baik. Kalau ditanya sumber stresnya apa dok? Waduh, saya juga nggak tahu katanya. Kata si pasiennya ya. Si pasiennya sendiri bingung bagaimana ngelihat sumber stresnya. Si dokternya juga hanya bisa menyarankan gimana caranya supaya bisa lebih stabil dalam mengatasi kondisi ini. Jadi teman-teman jangan ragu kalau misalnya teman-teman masih dalam proses belajar, tidak ada masalah. Teman-teman bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan ya mantra kita sebenarnya itu sangat efektif sekali ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Teman-teman kalau bisa menerima segala sesuatu apa adanya, teman-teman bisa membantu diri teman-teman lebih ikhlas lagi dalam menghadapi kehidupan ini. Kecemasan itu akan berkurang jauh karena otak amigdalanya itu akan lebih tidak terlalu aktif. Karena kan dia menerima segala sesuatu itu seperti apa adanya. Jadi dia tidak terlalu dominan membuat kesulitan di dalam perhatiannya. Kemudian kalau dia bisa bersabar dalam menghadapi kehidupan ini juga demikian. Dia bisa mampu mengatasi kondisinya jauh lebih baik lagi. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan teman-teman, bukan cuma membantu supaya gejala lambungnya membaik, tapi bagaimana adjustment dari diri kita menghadapi stres yang sebenarnya menjadi penyebab dari terjadinya kondisi gejala lambung kita. Mudah-mudahan ya di dalam kehidupan kita yang sangat sekarang kompleks, sibuk, dan penuh dengan tantangan ini, kita masih bisa membawa diri kita menjadi orang yang jauh lebih sabar, menjadi orang yang lebih ikhlas, dan menjadi orang yang lebih sadar. Karena menjalankan 3 mantra ini, teman-teman akan merasakan kalau teman-teman menyadari baik-baik adanya suatu relieving ataupun kelegaan dari kondisi kejiwaan teman-teman yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan yang sangat tegang gitu ya. Dan inilah kita sama-sama untuk belajar. Saya belajar, teman-teman juga belajar di dalam bagaimana mengatasi keadaan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.